warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan nama saya Nurul Fitri Fatia. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 225292999060. Saya mengajar di SMK Negeri 26 Jakarta, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktikum ujian praktek UKIN di kelas 11 TDK 2 dengan materi komponen pembentuk elektronika daya pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika daya dan komunikasi. Mohon saran dari Bapak Ibu semua agar dapat memberikan yang terbaik untuk para peserta didik dan perbaikan di kemudian harinya. Terima kasih. Albert, tolong disiapin kelasnya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir. Rizky Anunda dan Aura. Rizky izin dan Aura sakit. Rizky izin kemana? Puskesmas. Oh, hari ini dia masuk. Enggak, udah izin dari pagi. Oh, dari pagi belum masuk karena dia sakit. Kalau orang Aura sakit. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentang komponen pembentuk rangkaian elektronika daya. Nah, sebenarnya kalian sadar nggak kalau jurusan kalian itu apa? Teknik elektronika daya dan komunikasi. Berarti elektronika daya ini untuk jurusan kalian adalah salah satu komponen paling penting atau materi yang paling urgentnya. Kalau misalnya kalian sebelumnya udah tahu belum elektronika daya itu? Yang tergantung yang berhubungan dengan daya. Berhubungan dengan satu daya yang lain? Berhubungan dengan Berhubungan dengan daya. Kalau misalnya kita lihat dulu deh sebelum kita bahas ini, ibu mau tahu dulu nih, mau review materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? PLD. Ada yang mau ditanyain nggak? Siapa yang mau bertanya? Saya mau tanya, Kenapa gimana waktu itu? jadi kan kemarin itu ngebahas PLD, nah, saya masih bingung tuh bedanya si PLD sama mikroprosesor itu apa sih? Oke, kalau gitu dari sini ada yang bisa jawab nggak? Sebelum saya jawab, siapa tahu udah ada temen yang mau membantu menjawab. Saya Bu. Oh iya, gimana sih Mas? Jadi PLD itu berbeda dengan suatu mikroprosesor yang dapat melaksanakan programnya tertentu. Namun hal ini didukung dengan hardware tersendiri. Dalam di suatu PLD pemrograman suatu setting terlebih dahulu dalam perangkat biasanya. Sehingga dalam PLD dapat menentukan hardware sesuai spesifikasi yang dikehendaki. Oke. Jadi kita bisa ya kalau mikroprosesor dan PLD itu berbeda. Dan PLD merupakan salah satu IC pertama tahun 1970 diadanya. Itu IC pertama yang terbentuk. Dan untuk kali ini kita membahas berkaitan, kalau kemarin itu lebih ke digital semua, kita sekarang balik ke rangkaian elektronika daya. Jadi agak sedikit berbeda sama si yang kemarin. Itu lebih ke rangkaian logika, logic, device kayak gitu. Nah sekarang kita akan membahas tentang komponen pembentuk rangkaian elektronika daya. Nah, tapi saya pengen kalian masih ingat materi kemarin. Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak tuh PLD itu apa? Sebelum kita mulai. Ada yang bisa bantu nggak? PLD itu apa pokoknya? PLD. mungkin
saya Bu. Yes. PLD itu kebanyakan programmable logic device. Program PLD ya, terus Ya. Jadi PLD itu device yang mengkondisikan gelombang logika yang diatur oleh perangkat keras. Contohnya kayak sebagai IC yang disusun dari beberapa gerbang digital yang diantaranya terdiri dari gerbang NOR, AND, OR, regular ataupun flip-flop yang masing-masing gerbang tersebut dihubungkan dan dikemas dan disatukan dalam sebuah IC. oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran hari ini. Jadi target kalian untuk pelajaran hari ini itu adalah menerapkan menyusun komponen pembentuk rangkaian elektronika daya, lalu kalian bisa membangun rangkaian tersebut. Ini adalah kompetensi dasar di 3.12 dan 4.12. Tujuan pembelajarannya, kita menggunakan metode pembelajaran PBL sehingga kalian akan diberikan sebuah masalah untuk kalian pecahkan. Kita lihat ya, yang pertama, pernahkah kalian melihat sistem kelistrikan pada pesawat? Pernah nggak? Nah, kebayang nggak sih itu pesawat tuh sebenarnya dia dapat listrik dari mana? Kalau itu kita lihat ya, video ini. Halo semuanya, selamat datang di IPTEK 51. Video kali ini kembali lagi ke soal penerbangan atau tentang seputar pesawat terbang. Ini cuma kayak Sekarang ini kita akan bicara tentang kayak trailer kayak kalian. seperti halnya kendaraan umum, motor, mobil, truk, bis, dan lain-lain pasti membutuhkan listrik. Begitu juga di dalam pesawat terbang. Listrik utama di pesawat terbang adalah DC 28 volt yang didapatkan dari aki atau baterai dan juga generator yang ada di mesin. Kemudian ada juga AC. AC itu seperti halnya PLN, tetapi tegangannya adalah 115 volt AC dengan frekuensi 400 Hz. Ya, kalau di rumah itu adalah 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Kemudian selanjutnya ada juga tegangan 26 volt AC 400 dan untuk lighting digunakan 5 volt DC. Nah, ini adalah salah satu komponen namanya inverter di dalam pesawat terbang ya. Nah, ini adalah static inverter yang berfungsi untuk mengubah Kalau berapa lama? Bagaimana? static inverter ini mampu bekerja sampai dengan ketinggian 55.000 feet. Dalam bentuk fisiknya Ini bentuk fisiknya. bagian dalamnya seperti ini. Di bagian dalamnya. Seperti ini dia lagi bongkar buat diperbaiki. Jadi kayak masih punya komponen-komponen yang berbeda juga. Ini adalah kontrol modulnya. Jadi kalau misalnya kalian bayangin ya, pesawat tuh ini ya modern banget. Beberapa pesawat tuh kan ada yang keluaran dari tahun sekian kan. Nah bentuknya tuh masih IC-IC kayak gini, masih IC-IC gede. Gak semuanya SMD. Biasanya yang SMD itu kalau misalnya kalian lihat cockpit yang udah bentuknya digital semua. Nah itu baru IC-nya SMD. Tapi kalau cockpitnya masih bentuk analog, dia masih menggunakan IC yang kayak gini yang gede-gede. Oke, itu bisa bentuk fisik dari static inverter yang ada di Nah, terus pesawat. kalau misalnya Motornya, kalian lihat nih, semua yang ada dalam pesawat adalah 28 volt DC. 12 jarang sekali sudah nah, jarang ini digunakan. kan kebayang ya, di dalam pesawat tuh butuh 28, tapi butuh 12 juga, butuh 5 volt. Berarti di situ kalian harus mengkonversi dari DC diturunin kan, jadi 5, jadi 28, itu generator pesawat, kelihatan kan tuh gede banget. Dan itu menghasilkan listrik AC. Kemudian di sini dia punya cadangan listrik berupa baterai. Kenapa? Karena cuma DC doang, cuma listrik DC doang yang bisa disimpan kan. Makanya cadangannya itu dalam bentuk baterai yang menghasilkan DC. Akhirnya ketika dia butuh, misalnya turbinnya rusak di atas, ya kan?
kan dia nggak bisa ngetem kan kalau pesawat kan, harus jalan. Biar jalan, dia pakai cadangan listrik yang ada di baterai. Tapi kan baterainya bentuknya DC nih, berarti dia harus bisa ada komponen yang berubah dari DC ke AC. Berarti di dalam sini itu ada banyak banget komponen tentang elektronika daya, ya enggak? Ada yang berubah dari AC ke DC, ada yang berubah dari DC ke AC, ada yang berubah dari tegangan 28 ke 12 ke 5. Ada juga yang berubah tegangan AC dari 115 dijadi tegangan yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi pertanyaannya adalah, nah kalau ini saya dapat video dia membuat inverter dari aki menjadi tegangan AC. Kalau misalnya kalian lihat di YouTube-nya nanti, judulnya adalah gratis listrik 3000 watt sumber hidup. Ini keren gitu. Untuk membuat listrik gratis seumur hidup tanpa BBM, hal-hal yang diperlukan kita punya. Yang pertama, kita pakai aki GSP. Nah, ini bisa kalian lihat ya gimana sistem kerjanya. Berarti intinya adalah dia akan berubah tegangan dari aki ini jadi tegangan AC. Nanti bisa dipakai sama dia untuk membuat apapun. Setelah kalian lihat video tadi, coba ibu mau minta kalian untuk memikirkan apa sih sebenarnya komponen yang digunakan untuk membentuk atau membangun sebuah rangkaian elektronika daya seperti yang ada pada video ini. Bukan kasih waktu 1 menit ya untuk menuliskan apa aja sih yang kalian pikirkan setelah melihat video ini. Boleh sambil di searching di apa? Di searching. 1 menit dari sekarang ya. Oke, waktunya udah habis. Ada yang udah tahu? Coba diangkat tangan, buat sebutin kira-kira apa komponen yang ada. Dan tadi kamu lihat ya di video itu kan tadi sempat buka komponen itu. Ada komponen apa aja? Siapa? Siapa yang mau nyoba? Dwi mungkin? Apa Dwi? Oke, coba. Ada apa? Lampu. Lampu itu kira-kira buat komponen untuk mengubah arus, terus mengubah arus sama mengubah tegangan. Terus ada lagi yang mau diikutin? Apa? Trias, ya benar, ada trias. Terus ada apa lagi? Ada dioda. Terus ada apa lagi? Ada MOSFET. Terus transistor. Nah, oke. Kalian udah kebayang ya komponen-komponen yang harus kalian pelajarin. Selanjutnya coba kalian tadi sudah dapat komponennya, kalian rancang sebuah rancangan rangkaiannya. Rangkaian membentuk sebuah elektronika daya. Silakan dibagi kelompoknya. Silakan pilih kelompoknya sesuai dengan rangkaian yang mau kalian buat.
ya? 2. Tiga. Kelompok 3 siapa? Dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul rangkaian rectifier. Nah, di sini kelompok kami ada saya Muhammad Nurwan, Saya ada Pak Abdillah. Saya ada Denny Syamanda, kami saya Jadi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan 2 rangkaian, yaitu rectifier dengan trafo CT dan trafo biasa. Nah, di sini ada alternator yang dari sumber tegangan AC 220 volt. Di sini ada trafo CT. Kemudian tegangan akan masuk ke dioda kaki anoda, kemudian akan keluar ke sini sebagai tegangan plus. Nah, kemudian di sini ada CT, yaitu fungsinya akan mengeluarkan tegangan 0 volt alias ground. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang kedua, yaitu trafo biasa. Yang pertama itu trafo prim yang itu dihubungkan dengan PLN 220. Kemudian keluarannya itu atau sekunder trafonya itu akan dihubungkan dengan dioda bridge. Dan setelah dioda bridge, dia akan dihubungkan dengan kapasitor. Nah, kapasitor sini berfungsi untuk menstabilkan tegangan agar tegangan lebih stabil. Di sini bisa kita lihat jika disimulasikan. Nah, ini tegangannya stabil, tidak bolak-balik. Nah, misalnya nih kita hapus kapasitornya. Tegangannya masih belum stabil kan? Masih berubah ya. Coba di zoomin aja biar. Nah, sini bisa kita lihat tegangannya itu masih belum stabil, masih kadang 0, kadang 3, kadang 4, kadang 5. Kita bisa tambah kapasitor. Tegangannya akan stabil. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi mungkin dari teman-temannya. Iya, boleh bertanya. Siapa namanya dari kelompok berapa? 4. Di sini saya akan bertanya, itu rangkaian yang sering digunakan itu, rangkaian atas atau rangkaian bawah? Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari KPR, dari kelompok 5. Sebenarnya rangkaian yang sering digunakan itu yang bawah, karena nggak terlalu CT. Kan biasanya itu power supply kan cuma pakai 1A gitu kan. Kalau yang atas itu lebih ke amplifier yang stereo yang mempunyai kiri dan kanan. Contohnya ini kita bisa kelasnya buat ini kanan dan ini kedengaran mikrofonnya. Saya jawab. Saya mau bertanya. Iya, boleh. Dari siapa dan berapa? Saya Puan Ahmad juga dari kelompok 5 ingin bertanya.
Dia kan siapa sih? Oh, Ada tegangan apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Puan Rahman Pak. Gelombang yang bolak-balik itu namanya gelombang ripple. Apa saya menjawab? Ripple itu artinya tegangan yang nggak stabil. Jadi dia udah berubah jadi tegangan DC, tapi dia masih punya ripple. Nah, ripple itu tuh gangguan. Yang lain ada di mana ada jadi nol. Oke, terima kasih. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ya udah nanti ya. Ini namanya apa? Saya itu ngapain? Ya, penyaraan arus. Kalau penyaraan arus berarti dia menyarahkan dari gelombang AC ke gelombang DC. Terima kasih banyak buat kelompok yang maju. Silakan. ya sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok terakhir mau presentasi nih tentang inverter DC to AC. Jadi itu lah kayak tentang DC AC mau mengubah tegangan AC, tegangan DC menjadi AC. Kelihatan semuanya? Nah ini kan bisa lihat ada yang warna apa yang warna merah, yang warna biru. Nah ini tuh yang warna biru tuh arus DC, yang merah arus AC. Nah ini ada transistornya untuk jadi switch tegangannya itu karena AC nggak stabil jadi gini. Iya distabilin pakai biar terus sih dong di switch gitu. Ya terus akhirnya dari yang DC 12 volt jadi hasilnya 200 volt AC untuk nyalain. Ini ada lampunya, di lampu nyala. Lanjutin aja. Yang mau ditanya kita tanya. Yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku nanya nih ke kalian yang perhatiin. Apa? Aduh juga. Untuk transistornya itu bisa semua jenis transistor atau beberapa transistor saja? Oh. Ini transistor apa mas? Transistor. PNP. Terus tadi pertanyaannya ada syaratnya nggak? Berarti NPN juga bisa. Kalau NPN kan keluar ini kan jadi Aldo tadi Aldo. Aldo mau nanya? Silakan Aldo. Ya, saya mau nanya. boleh. Saya mau pesan jeruk di kelompok 3. Untuk itu switchingnya itu yang buat kelompok itu harus pakai transistor atau sebagainya? Ya harus pakai transistor sih karena kan transistor sendiri butuh saklar elektronika. Jadi kalau saya pakai relay itu susah gampang pakai transistor. Sekian dari kami, kurang lebih. Aku mau nambahin. Boleh. Ada yang mau nanya di bawah? Ini mau nanya apa? Udah? Silakan. Pak. Ini baik. Nah, saya bertanya besar kecilnya hambatan apa namanya dari besar kecilnya resistor itu pengaruh nggak sama rangkaian itu?
yang biru ini kan negatif, yang merah positif ya. Jadi ibaratnya gini nih. Kalau kalian lihat dari grafik DC itu kan dia lurus rata dan ada di bagian atas saja kan. Kalau AC dia ada positif dan ada negatif dan ada ground di tengahnya. Gitu. Nah, biar dia bisa jadi bolak-balik, jadi ada tegangan positif dan ada tegangan negatif, maka dia dibikin switching. Switchingnya itu menggunakan si ini transistor ya, transistor ini. Jadi ketika ini kan dia positif terus kan, masih tegangan DC kan. Nah, si switching ini berfungsi untuk ketika dia aktif, dia kan pakai apa ya, kita mau kan. Ketika dia masih tegangan di sini, maka posisinya akan kayak gini, positif di sini. Nanti mati kan, habis itu digantian. Jadi nanti keluarannya akan bolak-balik. Ini kan, ini kalau misalnya kita lihat ini tuh, misalnya 6 volt, di sini 6 volt. Totalnya nanti di sini keluarannya jadi 12 volt gitu ibaratnya. Jadi kayak kita nyalain lampu tuh gitu sampai dia tegangannya tuh jadi mati ibaratnya kayak gitu. Jadi kembali sistemnya tuh kembali ke dari rectifier tadi. Kalau rectifier kan dari yang gelombangnya naik turun kita jadi lurus kan. Sekarang dari gelombang yang lurus nih yang nyala terus dijadiin mati nyala kayak gitu. Mati nyalanya gantian. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sistem buat yang transistor ini. Oke, terima kasih buat kelompok yang udah maju. Silahkan. Oke, sekian dari kelompok terakhir, kelompok 8 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kelompok yang sudah mewakili kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjaannya. Apakah ada yang ingin dan bersedia untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajarin hari ini? Ini saya bisa memberikan kesimpulan. Ya, bagaimana? Kesimpulan yang saya dapat yaitu rangkaian elektronika daya adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu konverter untuk mengubah parameter listrik untuk mengontrol atau mengkonversi komponen elektronika daya terdiri dari dioda, resistor, transistor, dan MOSFET. Ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan. Jadi ada 4 jenis konversi daya yang dapat dibentuk, yaitu rectifier, inverter, converter AC, dan DC. Terima kasih semuanya. Terutama dulu buat yang jadi ibu akan ngasih kayak review materi yang udah kalian pelajari. Sebenarnya dari tadi kalian udah searching sendiri, ngasih simulasi dari rangkaian yang udah kalian rancang. Nah, jadi ini adalah pengertian dari elektronika daya itu sendiri ya. Elektronika daya itu power electronics. Kalau misalnya kalian cari buku isi dari keluaran, maksudnya dari luar negeri, dia adalah power electronics. Sebuah aplikasi yang menitikberatkan pada pengaturan peralatan listrik yang berdaya besar dengan cara melakukan perubahan parameter listrik dari mulai arus, tegangan, dan daya listrik. Nah, tadi udah disebutin juga ya sama Siti kalau ada 4 tipe konversi daya. Ada rectifier, inverter, converter, ini ada converter AC dan ada converter DC. Nah, aplikasinya kalau misalnya dari pesawat kalian udah lihat ya, dari satu sistem pesawat dan kelistrikan pesawat itu benar-benar digunakan semuanya. Dan untuk kalau misalnya kalian lihat laptop kalian yang sedang kalian pakainya apa? Kira-kira? Aplikasinya pakai apa? Yang dibeli? Rectifier atau inverter? Rectifier. Karena kalian pakai PLN terus ke laptop kan? Udah AC ke dia. Ini bakal kelihatan live-nya siapa scoring paling tinggi.
kode 87026. Dan saya mohon kalian tetap memperhatikan semangat kalian, aduh baik hatinya. Ibu minta kalian tetap memperhatikan semangat kalian untuk belajar, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk ketua kelas bisa disiapkan kelasnya. Marilah kawan-kawan seluruh kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Satu lagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.